Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami bisa berkumpul dalam presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul distribusi frekuensi. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang. Yang pertama, Muhammad Fahrizal dengan NIM 17190574. Yang kedua, ada Muhammad Rizwan, NIM 17190534. Dan yang ketiga, ada Cynthia Aliyah Anggraini, NIM-nya 17190523. Kami dari kelas 17 3C01. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jurnaidi Wahidin, MKom, selaku dosen statistika yang mengajar di kelas kami, karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Di sini, di dalam presentasi ini, ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, apa itu distribusi frekuensi? Yang kedua, apa pengertian dari distribusi frekuensi? Yang ketiga, apa saja istilah-istilah dalam distribusi frekuensi? Yang keempat, ada tabel atau grafik apa saja yang terdapat di distribusi frekuensi? Dan yang kelima, contoh kasus. Dan yang akan menjelaskan pertama adalah Cynthia. Pengertian distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan, penyajian data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Hasan 2001. Next. Belum. Tujuan dan manfaatnya adalah ada 4. Yang pertama, ada memberikan informasi tentang distribusi frekuensi. Yang kedua, memberikan distribusi frekuensi. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat di distribusi frekuensi. Yang keempat, atau yang terakhir, memberikan penjelasan tentang tabel atau grafik yang terdapat di distribusi frekuensi. Next. Adapun istilah-istilah distribusi frekuensi itu terdiri dari kelas adalah kelompok nilai data atau interval. Yang kedua ada adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain, terdiri 2 batas kelas, yaitu kelas bawah atau lower class limit
terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Yang kedua, ada upper class limit, terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Batasan kelas merupakan batasan semua dari setiap kelas karena di setiap kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Yang ketiga, tepi kelas atau class border, real limit, true class limit, juga disebut batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dan tepi kelas juga terdiri dari dua. Yang pertama, ada tepi bawah kelas atau batas kelas bawah sebenarnya. Yang kedua, ada tepi atas kelas atau batas kelas atau sebenarnya. Penentuan tepi kelas bawah dan tepi kelas atas tergantung pada keakuratan pencatatan data. Misalnya, data yang dicatat dengan ketelitian sampai 1 desimal, maka rumus tepi bawah kelas dan tepi atas kelas ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Dan kedua, ada tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Nomor 4, titik tengah kelas atau tanda kelas midpoint atau class mark adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakilkan kelas, dan titik tengah kelas sama dengan 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Dan nomor 5, ada interval kelas atau kelas interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, ada panjang interval kelas atau luas kelas atau interval size, jarak antara tepi atas kelas dan tepi atas bawah kelas. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada frekuensi kelas atau kelas frekuensi adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizwan. Rizwan, buka mutanya. Baik dong. Ya, tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Contoh sebagai berikut. 2. Tabel distribusi frekuensi data kelompok. Merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Contohnya sebagai berikut. 3. Tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan, baik dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Dibedakan menjadi dua, yaitu A. Frekuensi kumulatif atas atau frekuensi A, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. B. Frekuensi kumulatif bawah atau frekuensi B, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Contohnya sebagai berikut. Next. Tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase
Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Nilai presentasi dihitung dengan menggunakan rumus P% sama dengan frekuensi per jumlah data kali 100 atau F per N kali 100. Contohnya sebagai berikut. Next. Tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. 2. Tentukan atau terbesar dan nilai minimum atau terkecil dari data mentah. Kemudian, hitunglah rentang jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max dikurang X min. 3. Menentukan banyaknya kelas atau K dengan rumus Rugges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Keterangannya, K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan jumlah data. 4. Menentukan panjang, lebar, atau ukuran, atau kelas interval dari tiap-tiap kelas dengan rumus CI sama dengan R per K. CI merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan. Next. Lima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara TBK sama dengan BBK dikurang 0,5 atau skala terkecil. TAK sama dengan BAK plus 0,5 dikurang skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan TAK dikurang TBK. Keterangannya, TBK sama dengan tepi bawah kelas, TAK sama dengan tepi atas kelas, BAK batas atas kelas, BBK sama dengan batas bawah kelas. 6. Menentukan titik tengahnya sama dengan 1/2 kali batas atas plus batas bawah. 7. Memasukkan data dari dalam kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus. Next. Dan saya akan menjelaskan tentang jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah diagram batang yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Sedangkan batas-batas tepi batang merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram, gambar batang-batangnya terimpit. Histogram terdiri dari 2 sumbu. Yang pertama, ada sumbu vertikal, yaitu sebagai skala frekuensi. Yang kedua, ada horizontal, untuk skala kelas. Yang kedua, ada poligon. Poligon yaitu penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik tengah kelasnya sebagai skala kelas. Jenis lain dari poligon adalah kurva frekuensi, yaitu penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis, di mana luas daerah di bawah kurva kurang lebih sama dengan luas histogram frekuensinya. Kurva frekuensi dapat digambarkan dengan memanfaatkan histogram frekuensi dengan menggunakan angka-angka tepi kelas sebagai skala kelas, dengan menghubungkan titik-titik tengah masing-masing balok. Dan yang terakhir, ada Ogive curve atau kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat dan kategori.
Sumbu horizontal pada kurva ogive menunjukkan tepi interval kelas. Dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Kurva ogive memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Dalam distribusi kumulatif ada dua macam, yaitu yang pertama, ada daftar distribusi kumulatif kurang dari, yaitu menggunakan tepi atas. Yang kedua, ada daftar distribusi kumulatif lebih dari, yaitu menggunakan tepi bawah. Dan di sini, saya ada contoh kasusnya. Diketahui nilai pelajaran matematika 50 siswa atau siswi di SMA Makmur 1 yang terletak di Kota Depok sebagai berikut. Untuk penyelesaian kasus tersebut, kita beralih ke Excel 2010 dan SPSS. Kita sudah beralih ke Excel. Ini soalnya, diketahui nilai ujian pelajaran matematika 50 siswa atau siswi di SMA Makmur 1. Ini adalah soalnya yang masih berantakan, belum diurutkan angka-angkanya. Untuk membuat distribusi frekuensi, langkah yang pertama, membuat data terurut, menggunakan data dari terkecil sampai terbesar. Kita urutkan angka-angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang terkecilnya 15 sampai 63. Yang kedua, kita menentukan rank atau jangkauan. Rumusnya, R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya 63. 63, terus nilai terkecilnya 15. Berarti 63 dikurang 15, hasilnya 48. Dan yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Itu memakai rumus Trages. Di sini N-nya ada 50. Terus untuk rumusnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini log N-nya itu 50, kita masukkan 50-nya. Jadi kita hitung log 50 mendapatkan 1,69. Dan hasilnya 7 untuk pembulatannya. Jadi jumlah kelasnya adalah 7. Yang keempat, menentukan interval kelas. Rumusnya I sama dengan R dibagi K. Untuk R ya, tadi 48 yang sudah kita cari. Terus K-nya itu 7. Terus jadi 48 dibagi 7, hasilnya 6,85. Dibulatkan jadi 7. Jadi interval kelasnya adalah 7. Terus yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Yang pertama ada tepi bawah, sama dengan batas bawah dikurang 0,5 skala terkecil. Yang kedua ada tepi atas, batas atas ditambah 0,5 skala terkecil. Yang ketiga ada panjang interval kelas, sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Yang keenam, menentukan titik tengahnya. Rumusnya 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelasnya. Ini intervalnya. Untuk mencari nilai tengahnya, rumusnya ini 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Jadi 1/2 dikali 21 ditambah 15. Itulah hasilnya nilai tengahnya. Dan di sini ada frekuensinya juga. Dan untuk mencari distribusi dan untuk mencari histogramnya, yang pertama kita ke data,
Terus pilih data analisis. Terus kita pilih histogram. Kita pilih output rank. Untuk inputnya, kita masukkan A11 sampai A60. Terus, untuk bin-nya, kita masukkan batas kelas atasnya. Setelah itu, kita masukkan dari D12 sampai D18. Dan untuk output-nya, bebas kita mau milih di mana aja kolomnya. Boleh di F14 atau di mana aja. Setelah itu, kita centang yang kumulatif percentage sama chart output. Setelah itu kita pencet OK. Tapi di sini saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu membuatnya lagi. Dan hasilnya seperti ini. Ini batas kelas atasnya sama, terus frekuensinya juga sama dengan ini. Terus histogramnya seperti ini, yang di Excel. Setelah itu, kita bikin grafik poligon. Untuk membuatnya, yang pertama, kita ambil interval dan frekuensinya. Setelah itu kita copy. Setelah itu ke insert. Terus ke line. Dan terus bebas mau pilih line yang mana saja untuk poligonnya. Saya memilih yang seperti ini untuk nilai ujian matematika 50 siswa atau siswi. Ini poligonnya. Dan untuk mencari mean, median, dan lain-lain, kita caranya seperti ini. Pilih data, data analisis. Kita pilih yang deskriptif statistik. Oke. Terus kita pilih output rank-nya. Terus untuk inputnya, kita mulai dari A11 sampai A60. Ini sudah. Terus untuk outputnya, kita bebas pilih yang di mana saja. Boleh di D17 atau dimanapun bisa. Setelah itu, kita centang summary statistik. Setelah dicentang, kita pencet OK. Tetapi di sini saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu membuatnya lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini meannya 36,68. Untuk mediannya 36,5. Minimumnya 15, maksimumnya 63. Dan sudah selesai yang ada di Excel. Kita beralih ke SPSS. Untuk yang SPSS, seperti ini. Ini frekuensinya sama dengan yang tadi di Excel. Dan untuk histogramnya seperti ini yang ada di SPSS. Histogram. Dan untuk mencari mean, median, dan lain-lain, di SPSS seperti ini. N-nya 50, ranknya 48, minimumnya 15, maksimumnya 63, sumnya 1834, meannya 36,68.
hasilnya sama seperti yang tadi di Excel. Untuk contoh kasus, sudah selesai. Dan untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Cynthia. Kesimpulannya adalah distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpancar, atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajiannya, data statistika bisa merupakan tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Grafik pun memiliki berbagai macam jenis dalam penyajian. Untuk sarannya, dalam penulisan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, untuk materi tentang distribusi frekuensi, itu sebaiknya lebih untuk dilengkapi, karena pada PowerPoint ini hanya poin-poin penting saja yang dibahas. Kedua, lebih tersusun lagi dalam penulisannya, agar pembaca merasa tidak kebingungan. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke